Indonesia tumbang di tangan Vietnam, blunder fatal Onana kembali jadi sorotan. Pep Guardiola angkat bicara, kontrak baru tak menjamin karier saya di City. Vlahovic dipermalukan Izes, dicemooh Ultras Juventus. Halo football lovers, selamat datang di Fantastic Sport, kabar berita sepak bola terbaru hanya untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar panas dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah mendukung kami, dan ayo kita bahas semua drama serunya. Timnas Indonesia kembali mendapat cobaan berat di grup B Piala AFF 2024 menghadapi Vietnam di Vietri Stadium, Phu Tho, Minggu 15 Desember 2024. Skuad Garuda harus menyerah 0-1. Gol tunggal Nguyen Quang Hai di menit ke-77 memupus harapan untuk meraih poin di laga krusial ini. Ronaldo Kuateh yang baru masuk di menit ke-80 menggantikan Raihan Hanan menyampaikan kekecewaannya. Kami sedih dengan hasil ini, tapi tim sudah bertarung keras, ujarnya. Ronaldo menegaskan bahwa pelatih Shin Tae-yong meminta para pemain bermain habis-habisan kontra Vietnam. Pelatih berkata, pertama-tama kita menginginkan kemenangan. Kita datang ke sini untuk menang. Pelatih bilang, kita harus bertarung, jangan takut. Tim bermain sangat baik, bertarung dengan baik, tetapi kami kecewa dengan hasilnya, ucap Ronaldo Kuateh. Meski kalah, Ronaldo optimistis Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke semifinal. Laga terakhir melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024 menjadi penentuan nasib skuad Garuda. Kami akan bangkit dan berjuang hingga akhir, tegasnya. Dusan Vlahovic menghadapi malam penuh tekanan saat Juventus menjamu Venezia di Allianz Stadium Minggu 15 Desember 2024. Meski berhasil menyelamatkan Juventus dari kekalahan lewat gol penalti di injury time, striker asal Serbia itu tak mampu menghindar dari bayang-bayang Jay Izes dan kritik pedas Ultras Juventus. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2, hasil yang membuat frustrasi pendukung tuan rumah. Selama laga, Vlahovic kesulitan menembus pertahanan Venezia. Jay Izes yang juga memperkuat timnas Indonesia tampil solid dengan terus menempel ketat Vlahovic hingga membuat sang striker frustrasi. Momen emosional terjadi ketika Vlahovic menunjuk Izes di tengah lapangan, menandakan kekesalannya terhadap penjagaan ketat tersebut. Setelah peluit panjang dibunyikan, para pemain Juventus berjalan menuju tribun Ultras untuk menyapa supporter. Namun, bukannya mendapatkan dukungan, mereka malah dihujani cemoohan. Reaksi keras dari Ultras ini membuat Vlahovic semakin geram. Striker andalan Juventus itu tampak tidak terima dan harus ditenangkan oleh beberapa rekan setimnya. Menurut laporan Sky Sport Italia, hinaan dari Ultras berlanjut saat para pemain menjauh. Dalam suasana panas tersebut, Vlahovic memberikan respons sarkastik dengan mengacungkan jempol ke arah tribun Ultras, memperlihatkan kecewaannya. Hasil ini menambah catatan buruk Juventus yang kini meraih 4 hasil imbang secara beruntun di Liga Italia. Lebih mengkhawatirkan lagi, si Nyonya Tua gagal meraih kemenangan dalam 2 laga kandang terakhir, keduanya berakhir dengan skor 2-2 melawan Bologna dan Venezia. Situasi ini jelas menjadi alarm bagi Massimiliano Allegri untuk segera membangkitkan performa tim di tengah tekanan supporter yang kian memanas. Derby Manchester di Etihad Stadium, Minggu 15 Desember 2024 malam menghadirkan drama luar biasa. Manchester City sempat unggul lewat tandukan Josko Gvardiol di menit ke-36 memanfaatkan assist Kevin De Bruyne. Tapi babak kedua menjadi panggung kebangkitan Manchester United. Setan merah mulai menekan setelah turun minum. Peluang demi peluang lahir. Hingga akhirnya Amad Diallo memaksa Nunes melakukan pelanggaran di kotak penalti pada menit ke-88. Bruno Fernandes maju sebagai Algojo dan dengan tenang mencetak gol penyeimbang. Puncak kejutan terjadi 2 menit kemudian. Umpan panjang Lisandro Martinez berhasil diterima Amad Diallo yang mengecoh Ederson dan mencetak gol dari sudut sempit. Comeback dramatis itu mengunci kemenangan MU 2-1. Hasil ini membawa MU naik ke posisi 12 klasemen sementara dengan 22 poin, sementara City semakin tertinggal dalam perburuan gelar turun ke posisi kelima. Sebuah derby yang penuh emosi dan tak terlupakan. Kiper timnas Malaysia, Haziq Nazli, menjadi sorotan setelah blunder fatal yang dilakukannya saat menghadapi Thailand di Piala AFF 2024. Dalam pertandingan grup A yang berlangsung di Stadion Nasional Raja Mangala, Bangkok, Malaysia harus takluk 1-0 akibat kesalahan ini.
Pada menit ke-57, Natsli menerima umpan dari Declan Lambert. Ia mencoba mengoper bola ke rekan setim, tetapi bola justru membentur Sufanat Muenta yang berada dalam posisi pressing. Dengan sigap, Muenta mengamankan bola dan memberikan umpan kepada Patrick Gustafsson yang tanpa ragu menghujamkan tendangan keras ke gawang Malaysia. Akibat kekalahan ini, harapan Malaysia untuk lolos ke semifinal menjadi tipis. Mereka tertahan di posisi ketiga klasemen grup A dengan 4 poin dari 3 laga, sementara Thailand memimpin dengan 6 poin dan Singapura berada di posisi kedua dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Blunder Natsli memicu kemarahan netizen Malaysia yang membanjiri akun media sosialnya dengan kritik pedas. Tak hanya Haziq, keluarganya turut menjadi sasaran. Istrinya, Eira Hazali, seorang artis ternama, angkat suara. Cacian bisa kami terima, tetapi kutukan yang mendoakan suami saya lumpuh, bahkan melibatkan anak-anak kami, itu sudah keterlaluan, tulis Eira di media sosial. Andre Onana kembali jadi sorotan usai blunder. Fatalnya hampir membuat Manchester United tersingkir dari Liga Eropa. Pada laga kontra Victoria Plzen di Dusan Arena, Jumat 13 Desember 2024. Kesalahan Onana di menit ke-48 berujung gol Matej Vydra. Kiper asal Kamerun itu memaksa umpan pendek ke Matthijs de Ligt yang dengan mudah dipotong lawan dan diselesaikan oleh Vydra. Namun, Setan Merah berhasil bangkit. Rasmus Højlund jadi pahlawan dengan gol penyama kedudukan di menit ke-62 sebelum mencetak gol kemenangan dramatis di menit ke-88. Kemenangan 2-1 ini memastikan MU lolos dari fase grup, tapi bayang-bayang kesalahan Onana tetap menghantui. Sebelumnya, Onana juga melakukan 2 blunder saat MU kalah dari Nottingham Forest akhir pekan lalu. Rumor soal masa depannya di Old Trafford mulai menyeruak, tapi Kapten Bruno Fernandes tetap memberikan dukungan. Kami percaya pada dia, kesalahan adalah bagian dari sepak bola dan dia akan sering membantu kami di masa depan, ujar Bruno. Masa depan Pratama Arhan mulai terkuak setelah ayah mertuanya, Andre Rosiade, memberikan bocoran bahwa sang bek andalan timnas Indonesia akan meninggalkan Suwon FC. Setelah 1 musim membela klub Korea Selatan tersebut, Arhan dipastikan tak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir awal 2025. Arhan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Suwon FC, ujar Andre Rosiade kepada media. Kabar ini sekaligus mematahkan spekulasi bahwa ex-pemain PSIS Semarang itu akan bergabung dengan Semen Padang, klub yang dibina oleh Andre. Saya pastikan Arhan tidak akan ke Semen Padang, dia masih akan berkarir di luar negeri, tegas Andre. Meski minim menit bermain sejak merantau ke luar negeri, Arhan tetap menjadi incaran banyak klub. Pesona bek kiri berusia 22 tahun itu belum luntur. Andre menyebut 5 klub luar negeri saat ini tengah memburu tanda tangan Arhan. Dengan tawaran dari 5 klub luar negeri, kemana langkah Arhan berikutnya? Mari kita tunggu pengumuman resmi dalam waktu dekat. Manchester City sedang dalam fase sulit dengan 7 kekalahan dari 10 laga terakhir di semua kompetisi. Absennya Rodri hingga akhir musim membuat Pep Guardiola melontarkan perbandingan menarik menyamakan pengaruh sang gelandang dengan legenda NBA, Michael Jordan. Dalam konferensi pers jelang derby melawan Manchester United, Guardiola menyalahkan jadwal padat atas performa buruk timnya. Masalahnya hanya satu, yaitu jadwal. Ini bukan soal latihan, dokter, atau fisioterapis. Tanpa pemain kunci, segalanya jauh lebih sulit, tegas Pep. Dikutip dari Sport Bible, kekalahan terbaru City 2-1 dari MU di Liga Inggris semakin menegaskan betapa pentingnya peran Rodri. Guardiola menyebut Rodri sebagai figur sentral yang mampu menjaga kestabilan tim, seperti Jordan saat memimpin Chicago Bulls meraih 6 gelar NBA. Guardiola menutup dengan keyakinan bahwa ketika pemain kunci kembali, City akan bangkit. Akankah Man City menemukan solusi atau terus tergelincir? Setelah menerima larangan 4 tahun akibat kasus doping pada Februari lalu, masa depan Paul Pogba di dunia sepak bola sempat diselimuti ketidakpastian. Namun, kabar baik datang setelah pengadilan arbitrase olahraga mengurangi hukuman sang pemain menjadi 18 bulan. Kini, Pogba dipastikan bisa kembali merumput pada Maret 2025. Menariknya, Pogba baru-baru ini memposting serangkaian emoji di media sosial yang diduga kuat sebagai petunjuk mengenai klub barunya. Meski belum ada kepastian, beberapa spekulasi mulai bermunculan. Reuni dengan MU disebut-sebut mungkin terjadi, meskipun mantan pemain United, Andrew Cole, menganggapnya sebagai langkah berisiko. Cole bahkan menyebut Pogba masih seperti bayi dalam hal konsistensi permainan. Di sisi lain, laporan juga mengaitkan pemenang Piala Dunia 2018 ini dengan klub Ligue 1 Marseille. Pogba dilaporkan tertarik melanjutkan karirnya di tanah kelahirannya, yaitu Prancis. Namun, tantangan berat menanti Pogba. Setelah 18 bulan absen, kembali ke level permainan terbaiknya tentu tidak mudah. Mantan bek United, Wes Brown, juga meragukan Pogba bisa segera bersinar.
Meski baru saja memperpanjang kontraknya, Pep Guardiola menegaskan bahwa posisinya di Manchester City tidaklah aman. Saat ini, City tengah terpuruk, hanya menang sekali dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan menderita 5 kekalahan beruntun. Di Liga Inggris, mereka tercecer di posisi keempat dengan selisih 8 poin dari Liverpool di puncak. Situasi makin rumit di Liga Champions, di mana City terancam gagal lolos ke babak playoff. Guardiola, yang selama ini dikenal sukses, mengaku tak pernah menghadapi krisis seperti ini sepanjang karirnya. Pemilik klub tahu situasinya buruk. Kalau terus begini, saya bisa saja kehilangan pekerjaan dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Hasil adalah segalanya. Saya tak kebal dari pemecatan, meski dengan prestasi masa lalu, kata Guardiola kepada Sky Sports. Meski begitu, Pep menegaskan dirinya tak akan menyerah dan tetap ingin mendampingi pemain untuk membalikkan keadaan. Kami mungkin kalah lebih banyak dari musim-musim sebelumnya, tapi saya tidak akan mundur. Saya di sini untuk bertarung, tegasnya. Bisakah Guardiola membawa City bangkit dari keterpurukan ini? Mohamed Salah resmi bergabung dengan klub eksklusif pemain top dunia seperti Lionel Messi dan Kevin De Bruyne. Asis luar biasa Salah untuk Cody Gakpo dalam laga kontra Fulham mencatatkan milestone ke-100-nya bersama Liverpool. Sejak debut di Anfield pada 2017, Salah menjadi salah satu dari 4 pemain di 5 liga top Eropa dengan jumlah asis terbanyak di semua kompetisi, bersanding dengan maestro seperti Kevin De Bruyne, Thomas Muller, dan Lionel Messi. Tak hanya itu, Salah baru saja memecahkan rekor Wayne Rooney dengan mencetak gol dan assist di 37 laga Liga Primer. Pencapaian luar biasa dalam hanya 278 laga, jauh lebih sedikit dibanding 491 penampilan Rooney. Dengan torehan 16 gol dan 13 assist musim ini, Salah menjadi top skor Liga Inggris bersama Erling Haaland. Akankah mega bintang ini kembali bersinar saat Liverpool menghadapi Southampton di perempat final Piala Liga Inggris? Saksikan aksinya Kamis dini hari.